Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 1914472206, mahasiswa tingkat 3, Prodi 3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Jadi kali ini saya ingin membuat video tentang tindakan keperawatan pada shock hipovolemik. Sebelum kita melakukan tindakan keperawatan pada pasien shock hipovolemik, terlebih dahulu kita ketahui bahwa ada pertolongan pertama jika kita menemukan pasien dengan gejala hipovolemi. Yang pertama, bila ada pasien yang mengalami gejala dengan hipovolemi, yang pertama yang kita lakukan adalah jangan memberi cairan apapun pada mulut penderita, contohnya memberi minum. Lalu kita periksa ABC-nya, yaitu airway, breathing, dan circulation. Ketiga, buat pasien merasa nyaman dan hangat. Hal ini dilakukan agar mencegah hipotermia pada pasien. Lalu, bila ditemukan adanya cedera pada kepala, leher, ataupun punggung, jangan memindahkan posisinya. Dan apabila tampak adanya perdarahan eksternal, maka segera lakukan penekanan pada lokasi perdarahan dengan menggunakan kain ataupun handuk. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir volume darah yang terbuang. Jika dirasa perlu, kain dan handuk dapat diikatkan. Lalu, jika ditemukan benda tajam masih menancap pada tubuh penderita, jangan dicabut karena ditakutkan akan menyebabkan perdarahan hebat. Selanjutnya, beri sanggaan pada kaki 45 derajat atau setinggi 30 cm untuk meningkatkan peredaran darah. Saat akan dipindahkan ke ambulan nantinya, usahakan dalam posisi kaki tetap sama. Dan yang terakhir, tindakan yang dilakukan yaitu jika adanya cedera pada kepala atau leher, saat akan dinaikkan menuju ambulan, barulah penyangga khususnya terlebih dahulu dilepaskan. Lalu jika ada pasien dengan cedera kepala dan leher, jika akan dinaikkan ke ambulan atau diangkat menuju ke ambulan, berilah penyangga khusus terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, tindakan medis untuk pasien dengan hipovolemik yaitu meliputi yang terlebih dahulu kita mengembalikan tanda-tanda vitalnya dan hemodinamik kepada kondisi dalam batas normal. Lalu selanjutnya kondisi tersebut dipertahankan dan agar tetap pada kondisi stabil. Penata laksanaan shock hipovolemik tersebut yang utama terapi cairan sebagai pengganti cairan tubuh atau darah yang hilang. Menurut Kolecki and Menkup 2016. Lalu ada juga ahli yang mengatakan menurut Standel dan kawan-kawan 2018 menyatakan bahwa penanganan shock hipovolemik ini terdiri dari resusitasi cairan menggunakan cairan kristaloid dengan akses vena perifer. Dan pada pasien perdarahan segera kontrol pendarahannya terlebih dahulu ataupun nantinya transfusi darah. Untuk mencegah pasien ini hipoksia, disarankan untuk dilakukan intubasi dengan normal ventilasi. Menurut Kolecki and Menkup 2016, cairan resusitasi yang digunakan adalah cairan isotonik NaCl 0,9% atau ringen laktat. Pemberian awal diberikan pada tetesan cepat sekitar 20 ml per kilogram per berat badan pada anak atau sekitar 1 sampai dengan 2 liter pada orang dewasa. Pemberian cairan terus dilanjutkan bersamaan dengan pemantauan tanda vital dan hemodinamiknya. Jika terdapat perbaikan hemodinamik, maka pemberian kristaloidnya tetap dilanjutkan. Lalu untuk pemberian cairan kristaloid ini sekitar 5 kali lipat perkiraan volume darah yang hilang dalam waktu 1 jam. Karena distribusi cairan kristaloid lebih cepat berpindah dari intravaskuler ke ruang intersisial. Jika terjadi perbaikan di hemodinamiknya,
maka pilihannya adalah dengan pemberian koloid dan dipersiapkan pemberian darah segera. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang tindakan awal atau tindakan segera bila ditemukan pasien dengan gejala hipovolemik, dan tindakan keperawatan apa saja yang dilakukan pada pasien shock hipovolemik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.